Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris masih di bab yang sama, yaitu unit 11 atau bab 11, yaitu pembahasan tentang recount text. Ya, pekan lalu kita telah membahas apa itu recount text ya, beserta contoh-contohnya. Ya, recount text is a text which retell events or experience in the past. Jadi teks recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Pengalamannya bisa tentang liburan, tentang pengalaman lucu, mengerikan ya, pengalaman yang mengesankan dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang generic structure ya, atau struktur dari recount text atau text recount. Struktur ini terbagi menjadi tiga ya. Number one is orientation, events, and reorientation. What is orientation? Apa itu orientation? Orientation tells who was involved, what happened, where the events took place, and when it happened. Jadi bagian orientation ini menceritakan siapa yang ada dalam cerita, what happened, apa yang terjadi, where the events took place, di mana kejadian itu berlangsung, and when it happened, dan di kapan. Ya, jadi orientation ini pengenalan tokoh ya, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu the series of events ya. Event di sini artinya kejadian ya. Tell what happened and in what sequence. Jadi bagian yang menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Dan selanjutnya yaitu reorientation. Consists of optional closure of events ending. Reorientation ini merupakan penutup ya, penutup dari cerita recount text. Biasanya diakhiri dengan feeling ya, atau keadaan atau perasaan dari seorang penulis ya terhadap cerita tersebut. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Diving in Bunaken Island. Ya, di sini ada contoh cerita yang berjudul Diving in Bunaken Island. Diving itu menyelam ya, menyelam di kepulauan Bunaken. Nah, lihat di bagian pertama ya. Last year I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Kalimat-kalimat awal merupakan orientation ya. Jadi di situ menceritakan kapan terjadinya, last year ya. Pergi kemana? Bunaken. Siapa? Penulis dan temannya ya di dalam grup New Zealand Diver ya. Penyelam dari klub yang ada di New Zealand. Selanjutnya paragraf kedua ya, event one ya, kejadian pertama. Soon after our arrival at Bunaken ya, setelah kami tiba di Bunaken, we got a general briefing. Kami ada apel singkat ya, briefing itu apel. It included a description about how to take pictures underwater. Jadi briefing itu berisi tentang penjelasan bagaimana mengambil foto di bawah laut ya. Event 2 ya, event kejadian yang kedua. Then we began our diving. In our diving we saw groups of tiny fish. Jadi mulai menyelam, mereka melihat tiny fish, ikan-ikan kecil. In order to identify them, we needed a good guide. Untuk menganalisa atau mengambil foto ikan-ikan tersebut, kami butuh good guide ya, petunjuk yang benar ya, petunjuk yang baik.
Without some knowledge of their habitat, tanpa pengetahuan tentang habitat ikan tadi, kelakuannya, it was difficult to identify, maka akan sulit untuk diidentifikasi. The last paragraph, paragraf yang terakhir, reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan ya, atau bisa juga pendapat dari kesan atau perasaan dari penulis. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its marine life. Jadi di situ penulis mengatakan the trip ya, perjalanannya sangat enjoyable, sangat menyenangkan. This place is so impressive. Tempat ini sangat mengesankan ya, karena memiliki pemandangan bawah laut yang luar biasa. Itu merupakan contoh dari text recount beserta strukturnya. Oke, sekarang waktunya tugas ya. Tugasnya di sini hari ini mudah ya, cukup mudah. Kalian silakan baca dua contoh recount teks di halaman 172. Pelajari isi dan struktur kedua cerita tersebut. Setelah itu buat laporan di grup WhatsApp. Tidak perlu ditulis ya. Bisa juga ditulis artinya saja, tapi tidak perlu dikumpulkan ya. Cukup buat laporan. Misalnya, Fulan telah membaca dua cerita dan mempelajari isi dan struktur teks recount. Cukup ya. Jadi baca, pelajari isi dan strukturnya, setelah itu buat laporan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau japri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.